Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Squero. Di konten Ramal Squero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga ada Rangga Azovnya juga nanti ya. Karena mereka berdua itu udah saling terkait satu sama lain ya. Kalau misalkan ngomongin Heiko kayaknya nggak akan jauh-jauh dari Azov, tapi ini lebih kepada karir ya nanti. Dan kira-kira pertanyaannya seperti apa dan pembahasannya seperti apa, sabar terlebih dahulu. Karena saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken. Jadi ada pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, tolong dibacakan kira-kira apakah Heiko bisa tanpa Azov di sinetron terbarunya ataupun juga di proyeknya saat ini. Oh, ini yang saya tangkap di pertanyaan ini adalah kira-kira Heiko bisa berkembang nggak sih? Karirnya bisa tetap stabil nggak meskipun tanpa Rangga Azov? Karena di beberapa waktu yang lalu itu sudah ada berbagai macam argumen ya, khususnya dari para Azov lovers yang mungkin sempat agak kecewa ya, kenapa kok Heiko tidak dipasangkan dengan Azov lagi di proyek ini. Tapi yang sempat menarik ya menurut saya adalah ada beberapa yang menganggap bahwa wah nggak apa-apa Heiko nggak pasangan sama Azov, nggak apa-apa di sinetron itu karena memang untuk kebutuhan syuting. Tapi ada juga yang merasa bahwa kayak ada yang kurang ya, kemudian juga merasa bahwa wah nggak usah nonton lah karena tertarik apabila Heiko dengan Azov. Nah itu berbagai macam ya pendapat dan juga komentar-komentar dari para netizen, dan kita akan coba untuk membaca kira-kira apakah karir dari Heiko van der Vecken tanpa adanya Azov itu bisa tetap bagus ya di sinetron terbarunya. Kita akan coba untuk mengacak kartu ini terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul Knight of Swords ya. Lihat ada seorang kesatria menunggangi seekor kuda sambil mengacungkan pedangnya ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat ini adalah saat yang tepat ya untuk Heiko van der Vecken sendiri. Kenapa? Karena ini juga ada sebuah pembuktian ya. Pembuktian harus dia lakukan. Buktikan bahwa dia itu bisa benar-benar mandiri ya. Dalam arti mandiri itu adalah bisa nggak sih Heiko itu tanpa Azov ya. Kemudian juga Heiko ini menurut saya memang masih dalam tahap berkembang ya, usianya masih sangat-sangat muda. Kemudian juga perkembangannya di dunia entertain Indonesia itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Meskipun usianya muda, tapi berbagai macam prestasi, kemudian juga pencapaian-pencapaian yang sudah dia dapatkan sampai hari ini itu benar-benar sangat luar biasa dan bukan hanya sebatas isapan jempol belaka ya, tapi memang ada buktinya. Nggak cuman karena dia itu memiliki nama besar dan pernah menjadi pemeran utama, itu enggak, karena memang dia sudah menunjukkan. Dan ini juga sebuah tantangan baru untuk Heiko. Kira-kira benar nggak sih bahwa dia itu adalah artis yang cukup diperhitungkan di Belantika Entertain Indonesia ataupun juga di Belantika Sinetron Indonesia?
Karena kalau kita ngomongin Haiko, kita nggak cuma ngomongin tentang sinetron sebenarnya, karena dia itu juga di modeling juga, kemudian juga di dunia tarik suara juga ya. Jangan lupa beberapa single pernah dia keluarkan dan cukup booming ya, apalagi yang saat dia bersama Rangga Azov itu ya, video klipnya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat memorable ya kalau menurut saya, karena di berbagai macam video kadang-kadang itu ada lagunya Haiko yang Bahagia Bersamamu, itu sangat luar biasa. Jadi kalau ngomongin tentang karirnya Haiko, ini lebih kepada bagaimana dia akan menunjukkan kapasitasnya dengan sebaik-baiknya meskipun tanpa Rangga Azov. Kita akan ambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul Ace of Sword ya. Lihat ada sebuah tangan yang sedang memegang sebilah pedang ya. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat masih banyak sekali orang-orang yang mendukung karya-karya dan juga apa yang Haiko saat ini kerjakan. Misalkan memang Haiko saat ini sedang ada project sinetron ya, meskipun tidak dipasangkan dengan Azov, tapi masih ada banyak orang yang mendukung, banyak orang yang benar-benar mendoakan untuk karirnya dari Haiko. Meskipun ya kadang ada yang agak setengah hati, merasa bahwa waduh, tanpa Azov ini gimana ini, rasanya agak-agak berbeda, kayak ada sesuatu yang canggung gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini Haiko memang benar-benar ingin menunjukkan kapasitasnya, dan juga di beberapa kalangan ya, khususnya para fans itu juga kayaknya ada yang berpikiran bahwa ini memang untuk profesionalitas dalam pekerjaan. Jadi nggak selamanya gitu ya, nggak selamanya Haiko dan Azov itu disandingkan, itu nggak akan selamanya, dalam arti di dunia entertain ya, di sinetron ataupun project-project. Karena kita ngomongin tentang artis atau public figure di dunia entertain Indonesia ya, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia lah ya. Meskipun sudah berkeluarga ya, kadang mereka juga dipisahkan oleh tuntutan peran. Misalkan seperti siapalah, artis A sama artis B ini menikah, kemudian artis A ini dapat peran berpasangan dengan orang lain yang bukan pasangannya, yang artis B dipasangkan dengan orang lain bukan pasangannya. Itu tidak menjadi jaminan ya, kalau misalkan sudah menikah harus sama pasangannya, kemudian juga dipertemukan dalam suatu proyek yang sama, kan juga tidak seperti itu ya. Jadi saya rasa teman-teman ya, khususnya para fans, itu harus bisa lebih menerima keadaan, karena tidak selamanya mereka itu harus menjadi satu paket ya. Tapi kalau misalkan ada yang kurang setuju, yaitu kembali ke pendapat masing-masing, karena setiap orang itu memiliki selera masing-masing. Kadang kalau misalkan si A nggak dipasangkan sama si B, itu ada sesuatu yang kurang ya. Begitu pula dengan Haiko dan juga Azov. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Squero channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya, yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah cups, dan ada seseorang ya yang sedang duduk di depan ini. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat project dari Haiko itu sebenarnya masih termasuk bagus ya. Kemudian juga karir dari Haiko sebenarnya juga termasuk bagus di project-project yang ke depan ini ya. Khususnya yang tidak satu paket dengan Rangga Azov. Tapi bagaimanapun juga saya lihat ada penurunan ya, ada penurunan dalam segi mungkin semacam antusiasme dari masyarakat, antusiasme dari Haizov lovers ya khususnya, karena masih banyak nih yang merasa bahwa agak aneh kalau misalkan Haiko itu nggak pasangan sama Azov. Jadi kadang ada yang ngerasa nggak usah nonton ya, nggak ada niat untuk nonton ya. Itu juga
masih banyak di sini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin antusiasme, awal-awal ini antusiasme tetap ada, tapi tidak akan sebagus yang dahulu ya, karena masih tetap terpengaruh dari para fans yang memang fans beratnya dari HYZOF ya. Para HYZOF lovers itu sangat-sangat menantikan kira-kira kapan Haiko dan Azov itu bisa satu project lagi. Padahal untuk saat ini mereka sedang sibuk untuk project mereka masing-masing. Dari ketiga kartu ini saya lihat sebenarnya meskipun Haiko tanpa Azov itu buat mereka pribadi itu nggak masalah ya. Buat mereka pribadi khususnya untuk yang kita bahas hari ini adalah dari segi Haiko sendiri merasa ya nggak masalah kalau misalkan nggak sama Azov, karena dia benar-benar ingin profesionalisme dalam pekerjaan, kemudian juga menunjukkan bahwa dia itu benar-benar artis yang bisa profesional ya, nggak harus sama ini, nggak harus sama ini, nggak harus sama ini, tapi kalau misalkan memang itu tuntutan peran ya mau bagaimana lagi, harus bisa menunjukkan kapasitasnya dan juga kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan nantinya mereka berdua dipertemukan lagi dalam suatu project ya pastinya mereka nggak akan menolak ya, karena chemistry mereka udah dapet banget. Kemudian juga tinggal mendalami peran mereka saat itu apa. Apabila dipasangkan lagi ya udah tinggal kayak kesehariannya aja. Ataupun juga di beberapa waktu yang lalu kan juga sempat jadi satu paket gitu ya, jadi suami istri. Kalau misalkan memang tidak jauh-jauh dari itu, saya rasa Haiko dan juga Azov bisa beradaptasi dengan sangat mudah. Tapi kalau kita ngomongin saat ini, saya rasa mereka berdua tidak akan kemudian saling kayak tergantung gitu ya, kayak ketergantungan satu di antara yang lainnya. Itu saya rasa mereka berdua ingin bisa lepas dari itu semua. Karena kalau misalkan mereka itu harus selalu satu paket dalam suatu pekerjaan, takutnya mereka berdua itu tidak akan berkembang. Mereka hanya akan berkutat di lingkungan-lingkungan itu saja. Ini kita kalau ngomongin tentang pekerjaan ya, tapi kalau kita ngomongin tentang asmara itu udah beda lagi. Tapi kalau pekerjaan, saya rasa mereka berdua tahu yang terbaik seperti apa, dan kalau misalkan ada peran yang mengharuskan mereka tidak satu paket, ya mereka akan mengambilnya dengan sepenuh hati. Terlihat kira-kira apakah perannya bagus, apakah cocok ya, pastinya akan diambil. Tapi kalau misalkan memang belum ada project yang mengharuskan mereka bersama ya mau bagaimana lagi. Tapi yang saya tekankan di sini adalah Haiko akan menunjukkan kapasitasnya dia ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga meskipun antusiasme masyarakat itu agak turun, tapi dia ingin menunjukkan yang terbaik. Dan juga saya rasa mereka berdua tidak ingin menjadi sangat tergantung dengan satu sama lain ya. Dan mungkin itu saja ya, saya doakan semoga Rangga Azov ataupun juga Haiko bisa disukseskan ya projectnya, kemudian juga karirnya, ataupun juga kalau misalkan kita ngomongin tentang asmaranya ya pokoknya asmaranya juga semoga diberikan jalan terbaik untuk mereka berdua. Dan mungkin teman-teman juga bisa mendoakan untuk kesuksesan mereka berdua ya, karena bagaimanapun juga teman-teman semua yang menyaksikan video ini mungkin ya fansnya dari HYZOF, dan jangan lupa ya dukung, kemudian juga doakan juga ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil sisi positifnya ya. Apabila ada yang negatif tidak usah dipedulikan ya, dibuang saja ya. Karena yang namanya manusia ya, yang namanya manusia itu pasti ada salah dan hilafnya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Aditya Squero mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.